Halo kabar, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat keran portable untuk mempermudah kita dalam proses water change untuk aquascape atau akuarium kita. Nah, jadi fungsi ini alatnya ya kawan-kawan. Fungsinya adalah untuk mempermudah kita ketika kita repot tidak bisa maintenance. Alat ini adalah solusi untuk mengganti air. Jadi di sini terdapat dua stop keran. Yang pertama ini untuk mengisi air. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua ini adalah untuk membuang air. Nah, bisa kalian lihat ya kawan-kawan. Nah, dengan alat ini kita bisa dengan mudah mengganti air tanpa perlu kita membuka keran di luar, kemudian kita lari-lari. Nah, untuk pengisian air bisa kita kontrol di sini. Jadi untuk membuang air, mengisi air bisa dengan mudah kita lakukan dengan alat ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita praktekkan video pembuatan keran portable untuk mempermudah dalam proses water change. Material pertama ialah stop keran atau ball valve. Nah, ini ada bolanya ya kan untuk menutup arus air. Ini kita butuh 2 pieces ukuran setengah inch. Kemudian shock drat dalam ukuran setengah inch juga, ini 2 pieces. Lalu konektor selang drip dengan drat ukuran setengah inch. Nah, ini nanti dipasangkan di shock drat dalam. Selanjutnya ialah konektor T ukuran setengah inch juga. Lalu 3 pieces konektor L atau elbow ukuran setengah inch. Kemudian potongan pipa setengah inch, ini panjangnya 4 cm. Kita butuh sekitar 5 pieces. Kemudian 1 pieces dengan ukuran 4,5 cm. Selanjutnya ialah penutup bagian input dari power head. Lalu potongan pipa yang salah satu ujungnya berdiameter lebih lebar atau lebih besar. Kemudian potongan pipa dengan panjang 35 cm. Lalu bahan yang terakhir ialah lem pipa. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu penyambungan di bagian stop keran atau ball valve. Nah, untuk urutannya ini kalian bisa melihat sesuai dengan video. Oke, pengeleman bagian stop keran atau ball valve sudah selesai. Seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini coba kita sejajarkan. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan konektor T dan konektor L untuk menghubungkan kedua stop keran. Nah, di sini usahakan untuk kedua stop keran ini tidak berbenturan untuk tuas merahnya ya kawan-kawan. Jadi harus kita ukur. Nah, untuk pipa penyambungnya ini pakai yang ukuran 4,5 cm sehingga nanti tuas merahnya tidak berbenturan. Oke, seperti ini. Nah, bisa kalian lihat di situ ya kawan-kawan. Nah, ini ada celah antar tuas stop kerannya. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu penyambungan kedua stop keran ke konektor yang sudah kita lem tadi.
Nah, untuk urutan pengeleman kalian bisa melihat sesuai dengan video. Oke, bagian stop kran sudah selesai. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan bagian saringan dari input alat ini. Nah, ini kita potong dulu, kemudian kita amplas sehingga untuk bekas saringan power headnya bisa masuk. Nah, ini opsional ya kawan-kawan. Kalian juga bisa menggunakan food drain ya yang sudah jadi, saringan yang ada di toko bangunan. Jadi opsional. Nah, di sini saya hanya memanfaatkan bahan yang sudah ada atau yang sudah saya punya. Oke, seperti ini kita amplas sampai saringannya bisa masuk seperti ini. Nah, ini tidak kita lem, jadi bisa kita lepas, kita pasang sesuai dengan keinginan. Nah, untuk panjang dari pipa inputnya ini menyesuaikan dengan tank kalian ya kawan-kawan. Kalau di sini bagian dalamnya ini saya ukur 30 cm, kemudian bagian luarnya sekitar 35 cm. Jadi ini disesuaikan saja. Yang pasti pipa bagian luar harus lebih panjang dari bagian dalam. Nah, nanti tujuannya agar untuk yang stop kran outputnya ini bisa bekerja dengan baik atau berfungsi dengan baik. Oke, untuk pipa jalur inputnya sudah selesai dilem. Seperti ini penampakannya. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu penyambungan antara pipa jalur input dan kedua stop kran. Nah, di sini kalian perhatikan jangan sampai terbalik ya kawan-kawan untuk pengelemannya. Nah, seperti ini kalian sesuaikan dengan video agar nanti alatnya berfungsi dengan baik. Oke, untuk alatnya sudah jadi sekitar 90%, semua bagian sudah dilem. Nah, bisa kalian perhatikan di situ ya kawan-kawan, tuasnya tidak bertabrakan karena ada celah di bagian tengah. Dan untuk bagian inputnya ini tidak kita lem ya kawan-kawan, jadi bisa dibongkar pasang. Kemudian di konektor bawahnya ini, konektor selang dripnya juga tidak kita permanen, alias bisa dilepas. Tujuannya agar nanti alat ini bisa dibersihkan dengan mudah untuk bagian dalamnya jika suatu hari terdapat kerak atau lumut di bagian dalam pipa. Begitu ya kawan-kawan. Nah, ini kita gunakan seal tip yang agak tebal agar tidak ada kebocoran di bagian konektor selang dripnya.
Oke, sudah terpasang. Untuk alatnya sudah jadi 100%. Nah, seperti ini penampilannya, dan siap kita uji coba di tank kita. Oke, sampailah kita pada langkah yang terakhir, yaitu uji coba. Nah, di sini kita coba ya kedua kerannya ini. Untuk yang selang dari sumur ini langsung kita sambung ke bagian sini untuk keran yang sini. Nah, kemudian yang satu ini untuk keran output atau pembuangan airnya. Oke, ini kita coba kita buka ya kawan-kawan. Nah, keluar airnya. Oke, kita coba tutup dulu. Nah, bisa kalian lihat untuk airnya berhenti ya kawan-kawan. Nah, saya buka, dia kembali mengucur lagi. Nah, bisa disimpulkan bahwa kita bisa mengatur buka tutup air dengan alat ini. Jadi proses maintenance jauh lebih mudah ya kawan-kawan. It sound right, boys. Oke, kita lanjut uji coba keran pembuangannya. Terlebih dahulu inputnya kita tutup. Kemudian ini kita buka. Nah, air akan langsung mengucur keluar ya kawan-kawan, karena di bagian pipanya sudah ada air tadi, sehingga bisa menarik langsung keluar. Dan untuk keran output satunya ini bisa kalian pasang langsung selang panjang, yang panjangnya sampai keluar rumah, sehingga nanti proses pembuangan jauh lebih mudah. Jadi kita tidak perlu lagi membawa tong keluar rumah bolak-balik. Dengan alat ini bisa lebih efisien. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.